Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan nastar tanpa cetakan, tetapi hasilnya tetap cantik ya. Bagi yang mau tahu gimana aja bentuk dan cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, masukkan 200 gram Blue Band Cook and Cookies. Lalu tambahkan 50 gram gula halus. Jangan lupa diayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Aduk kembali sampai rata. Kemudian masukkan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk kembali sampai tercampur. Dan 300 gram tepung terigu protein rendah. Dimasukkan secara bertahap. Setelah itu aduk sebentar aja sampai rata. Lalu ini kita aduk-aduk juga menggunakan tangan sampai benar-benar kalis. Dan bisa dibentuk dan teksturnya kira-kira seperti ini. Lalu ambil adonan, di sini aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili. Dikira-kira aja juga boleh ya. Ambil adonan lalu kita bulatkan bentuk memanjang seperti ini. Kemudian pipihkan. Nah, setelah itu beri isian selai nanas di tengahnya. Lalu ini kita gulung. Kemudian hias dengan garpu, boleh juga menggunakan pisau. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Jadi cantik sekali ya tampilannya. Ini saya contohkan sekali lagi agar lebih jelas.
Selanjutnya ambil adonan lalu bulatkan dan kita pipihkan. Kemudian beri selai nanas di tengahnya lalu lipat seperti ini. Kemudian hias dengan garpu. Nah, mudah kan teman-teman? Setelah selesai dibentuk semua, ini kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Oh iya teman-teman, jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Apabila kalian memanggangnya seperti saya langsung 2 loyang, maka di pertengahan pemanggangan wajib dibolak-balik posisi loyangnya ya. Sambil menunggu kuenya matang, kita buat bahan olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak dan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk rata. Nah, ini nastarnya sudah setengah matang, kita keluarkan terlebih dahulu dari oven. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah itu kita olesi dengan kuning telur, boleh dioles sekali atau 2 kali juga boleh ya. Di sini saya olesnya 2 kali biar nastarnya glowing. Setelah olesan pertama, kita tunggu sebentar sampai agak kering, lalu kita oles untuk yang kedua kalinya. Kalau kalian mau sekali, boleh juga ya teman-teman. Setelah semua diolesi, kita panggang lagi nastarnya selama kurang lebih 10-15 menit aja. Ini dia teman-teman tampilan nastarnya, cantik banget ya. Ini rasanya juga enak, manisnya pas, dan ngeprul banget. Ini bisa dikemas di toples setelah dingin ya. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya cara membuatnya.
Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Di sini saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 50 gram gula halus, 30 gram maizena, 1 saset susu bubuk dan putih, 300 gram tepung terigu rendah. Oh iya, semuanya diayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang bergerindil. Dan yang terakhir, tambahkan 2 butir kuning telur, kemudian ini diaduk. Di sini saya menggunakan tangan, dan jangan lupa bersihkan tangannya terlebih dahulu ya. Aduk kasar rata aja sampai teksturnya seperti ini. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Ambil adonan 1 sendok. Lalu kita bulat-bulatkan. Lubangi bagian tengah. Kemudian beri isian selai nanas, lalu tutup dan bulat-bulatkan kembali. Kemudian ambil jaring buah, letakkan nastar di tengah, lalu gulung seperti ini. Kemudian putar dan sedikit ditarik. Nah, jadi seperti ini, cantik sekali ya. Lakukan semuanya sampai habis. Ini dia tampilan kue nastar setelah semuanya dicetak. Lalu ini kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oh iya, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Pada menit ke-15, kita keluarkan kue nastarnya. Lalu ini kita olesi dengan kuning telur. Kemudian lanjut kita panggang kembali. Setelah 30 menit ini penampakan kue nastar kita ya teman-teman. Cantik sekali walaupun tanpa cetakan. Rasanya juga pas banget dan yang pasti bikin nagih. Ini bisa untuk ide jualan ataupun untuk suguhan tamu-tamu saat lebaran atau Natal ya. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan selai nanas, kemudian ini saya bulat-bulatkan kecil seperti ini. Ini tadi kira-kira beratnya kurang lebih 3 gram ya. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram butter Holland. Butter ini wangi banget, ini tadi saya beli 1 ons ya, harganya 10.000. Lalu tambahkan 150 gram mentega. Kemudian tambahkan 80 gram gula halus, jangan lupa disaring dulu agar tidak bergerindil.
Lalu kocok, di sini saya pakai whisk aja sampai margarin dan gulanya tercampur rata. Ini saya kocok sekitar 1 menitan aja, jangan terlalu lama agar saat dipanggang kuenya akan melebar. Setelah 1 menit dikocok, lalu saya masukkan 2 butir telur. Lalu saya kocok lagi sampai telurnya tercampur rata. Setelah tercampur telurnya dan teksturnya lembut, lalu saya masukkan 1 sendok makan susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan 350 gram tepung terigunya. Oh iya, untuk tepung terigunya dimasukkan secara bertahap aja ya. Lalu ini saya aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Kemudian masukkan lagi tepung terigunya sampai tepungnya habis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, mudah untuk dibentuk dan gak lengket di tangan.
Siapkan sendok takar seperti ini sendok takar ukuran 5 mili agar nanti hasilnya semua sama rata, atau bisa juga ditimbang kira-kira kurang lebih 6 sampai 7 gram. Tapi menurut saya lebih baik pakai sendok takar aja jadi lebih cepat. Ambil adonan dan ukur dengan sendok takar, lakukan sampai semuanya selesai. Ini dia adonannya sudah diukur semua seperti ini ya. Sekarang waktunya saya cetak. Ambil satu adonan lalu bulatkan, kemudian pipihkan dan beri isian selai nanas di tengahnya. Kemudian saya bulat-bulatkan kembali. Jangan lupa menutupnya sampai rapat dan bulatkan sampai rapi. Lalu tata di loyang, ini loyangnya tanpa diolesi apapun ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini dia hasil kue nastar yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Saatnya di oven. Jangan lupa untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai suhu ovennya stabil. Setelah ovennya panas, kemudian kuenya ini saya panggang di suhu 150 derajat Celcius di oven selama kurang lebih 30 menitan. Kalau sudah 15 menit, pindahkan posisi loyangnya agar matangnya merata. Lalu lanjut oven lagi selama 15 menit, biarkan sampai kuenya dingin dulu sebelum diolesi dengan kuning telur. Sekarang saya buat bahan olesannya, siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna kuning telur secukupnya. Lalu ini saya aduk sampai rata.
Setelah nastarnya dingin, kemudian ini saya oleskan dengan olesan kuning telur, lakukan sampai selesai ya. Biarkan sampai olesannya mengering. Setelah permukaannya mengering, kemudian saya beri olesan yang kedua. Olesi permukaan nastar sampai merata. Ini bertujuan agar permukaan nastarnya kinclong ya teman-teman. Nah, sekarang saya tunggu sampai semua permukaan nastarnya kering. Setelah permukaan nastarnya kering semua, lalu ini saya oven kembali kuenya di suhu yang sama sekitar 7 menitan, pakai suhu rendah aja. Setelah 7 menit ini kuenya sudah matang, saya keluarkan dulu dari ovennya. Nah, ini hasil kue nastarnya dan saya biarkan dingin dulu sebelum dikemas di toples. Kalau kuenya sudah dingin, saya susun di toples. Di sini saya pakai toples kotak ukuran 500 gram ya. Ini dia tampilan kue nastar kita hari ini. Satu resep ini menghasilkan 3 toples, lebih sedikit ya. Dari tampilannya ini cantik, mulus ya, harumnya menggoda dan ngeprul banget. Padahal ini tadi saya pakai campuran margarin dan butter, tapi ini dijamin rasanya seperti nastar premium ya teman-teman. Gimana teman-teman? Mudah banget ya cara membuatnya. Kalian bisa coba di rumah. Sekian video dari saya. Selamat menonton dan happy cooking. Wassalamualaikum.